Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, pada pertemuan ini kita akan membaca dan menerjemahkan pembahasan tentang rukun nikah. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Qala ولا يصح عقد النكاح إلا بولي ذكر وشاهدين ويفتقر الولي والشاهدان إلى 6 شرائط. الولي أحد أركان النكاح فلا يصح إلا بولي لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تعضلوهن أن ينكحن. نزلت في معقل بن يسار حين حلف ألا يزوج أخته من مطلقها وهو في البخاري فلو كان للمرأة أن تعقد لما نهى عن عضلها ولقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح غير ذلك فهو باطل. رواه ابن حبان في صحيحه وقال لا يصح في ذكر الشاهدين غيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج نفسها وكنا نقول التي تزوج نفسها هي الزانية. رواه الدارقطني بإسناد على شرط الصحيح. وعن عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 3 مرات. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال إنه حسن وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وقال ابن معين إنه أصح ما في الباب. Syekh Abu Suja' mengatakan akad nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali laki-laki atau wali yang berjenis kelamin laki-laki dan 2 orang saksi yang juga berjenis kelamin laki-laki. Wali dan saksi butuh kepada 6 syarat. Nah, wali merupakan salah satu rukun nikah, sehingga nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan janganlah kalian menghalangi mereka perempuan untuk menikah. Ayat ini turun berkaitan dengan kasus yang dialami oleh Mi'qal bin Yasar ketika Mi'qal bin Yasar bersumpah untuk tidak menikahkan saudara perempuannya dengan laki-laki yang pernah mentalaknya. Artinya Mi'qal bin Yasar bersumpah untuk tidak menikahkan saudara perempuannya dengan mantan suaminya. Dan hadis ini disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, kalaulah perempuan memiliki hak untuk melangsungkan akad nikah, niscaya Allah tidak akan melarang untuk menghalangi perempuan menikah. Ini menunjukkan bahwa perempuan tidak punya hak untuk melangsungkan akad nikah. Tetapi hak tersebut ada di tangan wali. Dan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil. Adapun nikah yang tidak memenuhi ketentuan tadi, yang tidak ada wali atau tidak ada 2 saksi, maka pernikahan itu adalah batil. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab Sahihnya, dan beliau berkata
tidak ada hadis yang menyebutkan dua orang saksi kecuali hadis ini. Tidak ada hadis yang sahih maksudnya. Tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan dua orang saksi kecuali hadis ini. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan tidak boleh menikahkan perempuan yang lain. Dan juga tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Nah, kami mengatakan kata Abu Hurairah, wanita yang menikahkan dirinya sendiri itu adalah wanita yang berzina. Artinya kalau dia menikahkan dirinya sendiri, maka berarti dia melakukan perzinaan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dengan sanad yang telah memenuhi syarat hadis sahih. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita manapun yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya batil. Nah, pernyataan ini diulang 3 kali oleh Rasulullah SAW. Pernikahannya batil, pernikahannya batil. Di sini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Kemudian diriwayatkan pula oleh Imam At-Tirmizi dan beliau mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis hasan. Kemudian diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih berdasarkan syarat yang ditentukan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian Ibnu Ma'in berkata bahwasanya hadis ini adalah hadis yang paling sahih berkaitan dengan permasalahan ini. Wa qawluhu zakarin ihtaraza bihi 'anil khuntha wal mar'ati fala tasihhu 'ibaratul mar'ati fi nikahi ijaban wa qabulan fala tuzawwiju nafsaha bi idznil waliyyi wala bi ghairi idnihi wala ghairaha la bi wilayatin wala bi wikalatin wala taqbalun nikaha la bi wilayatin wala bi wikalatin lil akhbari. Dan perkataan Syekh Abu Suja' zakarin, ya, tadi disebutkan illa bi waliyin zakarin, wali laki-laki. Nah, di sini disebutkan laki-laki. Ini mengecualikan wali yang mengecualikan khunsa dan perempuan. Khunsa adalah orang yang memiliki dua kelamin, yaitu kelamin laki-laki dan kelamin perempuan. Nah, kalau punya dua kelamin, kedua-duanya kelamin laki-laki, berarti dia laki-laki. Ya, kalau begitu juga kalau dia punya dua kelamin, kedua-duanya kelamin perempuan, berarti dia perempuan. Tapi khunsa di sini orang yang statusnya tidak jelas, ya, punya dua kelamin dan tidak ada dominasi antara kedua jenis kelamin tersebut. Maka tidak sah akad nikah dengan ibarah atau pernyataan yang diucapkan oleh perempuan, baik sebagai ijab maupun sebagai qabul. Perempuan tidak boleh menikahkan dirinya dengan izin wali sekalipun. Dan begitu juga tanpa izin wali. Jadi baik dengan izin atau tanpa izin wali, perempuan tidak boleh menikahkan dirinya. Wala ghairaha, juga tidak boleh menikahkan orang lain, baik itu dengan perwalian maupun dengan perwakilan. Dan perwalian ini misalnya seorang perempuan punya budak perempuan, maka perempuan tersebut yang menjadi majikan, dia punya hak perwalian terhadap budak perempuan tadi. Tapi hak perwalian ini tidak membuat majikan tadi berhak untuk menjadi wali nikahnya. Wala biwikalah, atau perempuan yang akan
menikahkan tadi menjadi wakil dari orang lain. Kemudian wala taqbalun nikah, begitu juga perempuan atau khunsa ya tidak boleh menerima akad nikah, ya, tidak boleh menerima nikah baik dengan perwalian maupun dengan perwakilan berdasarkan hadis-hadis yang ada. Thumma syartul waliyyi wasyahidaini ma dzakarahu syaikhu wallahu a'lam. Kemudian syarat wali dan dua orang saksi adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abu Suja' wallahu a'lam. Far'un fit tahkimi. Cabang permasalahan berkaitan dengan tahkim atau mengangkat hakim. Rawa Yunus bin Abdul A'la anna Syafi'iyya radhiyallahu anhu qala idza kana fi rifqati imra'atun la waliyya laha fawallat amraha rajulan hatta zawwajaha jaza lianna hadza min qabil at-tahkimi wa al-muhakkamu yaqumu maqam al-hakimi qala an-Nawawi ذكر الماوردي فيما إذا كانت امرأة في موضع ليس فيه ولي ولا حاكم ثلاثة أوجه أحدها لا تزوج والثاني تزوج نفسها للضرورة والثالث تولي أمرها رجلا يزوجها وحكى الشاشي أن صاحب المهذب كان يقول في هذا تحكم فقيها مجتهدا. Yunus bin Abdul A'la meriwayatkan bahwasanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan apabila di dalam satu rombongan ada seorang perempuan yang tidak memiliki wali, lalu perempuan tersebut menyerahkan perwaliannya kepada seorang laki-laki atau mengangkat seorang laki-laki sebagai wali hingga agar laki-laki tadi mau menikahkannya, maka itu dibolehkan karena ini termasuk pada jenis tahkim, ya, termasuk bagian dari tahkim atau mengangkat hakim. Nah, orang yang diangkat tadi, yang ditunjuk sebagai hakim itu dinamakan dengan muhakkam. Wal muhakkam yaqumu maqamal hakim. Orang yang tadi ditunjuk, ya, diangkat sebagai hakim tadi menempati kedudukan yang sama dengan hakim yang sebenarnya. Imam An-Nawawi mengatakan, Imam Al-Mawardi menyebutkan apabila seorang perempuan di satu tempat, berada di satu tempat yang dimana perempuan tadi tidak ada walinya, ya, di tempat tersebut juga tidak ada hakim di tempat tersebut. Dan Imam Mawardi menyebutkan ada 3 pendapat. Pertama, la tuzawwaj, perempuan tadi tidak boleh dinikahkan. Dan yang kedua, tuzawwiju nafsaha lid-darurah, perempuan tadi boleh menikahkan dirinya sendiri dengan alasan darurat. Dan yang ketiga, perempuan tadi mengangkat seorang laki-laki sebagai walinya atau menyerahkan perwaliannya kepada seorang laki-laki agar laki-laki tadi menikahkannya. Asy-Syafi'i mengisahkan atau menceritakan bahwasanya pengarang kitab Al-Muhadzab pernah mengatakan pada permasalahan ini, tuhakkimu faqihan mujtahidan. Solusinya adalah perempuan tadi mengangkat hakim yang menunjuk seseorang menjadi hakim, ya, dan orang dengan syarat orang tersebut atau laki-laki tersebut adalah seorang yang faqih dan mujtahid, ya, seorang ahli fikih dan seorang ahli ijtihad.
وهذا الذي ذكره في التحكيم صحيح بناء على الأظهر في جوازه في النكاح، ولكن شرط المحكم أن يكون صالحا للقضاء، وهذا يعصر في مثل هذا الحال، فالذي نختاره صحة النكاح إذا ولت أمرها عدلا وإن لم يكن مجتهدا، وهو ظاهر نصه الذي نقله يونس وهو ثقة والله أعلم. Dan apa yang disebutkan tadi dalam permasalahan tahkim ini sahih ya, sahih berdasarkan pendapat yang azhar tentang bolehnya melakukan tahkim untuk dalam hal pernikahan. Akan tetapi dengan syarat muhakkam atau orang yang ditunjuk sebagai hakim tadi haruslah orang yang salih lil qada, orang yang punya kompetensi untuk mengambil keputusan, punya kompetensi untuk melakukan proses peradilan, jadi dia punya kemampuan. Dan ini sulit untuk ditemukan pada kondisi ini ya, pada keadaan seperti ini. Maka pendapat yang kami pilih adalah sahnya nikah apabila perempuan tersebut mengangkat seorang yang adil, seorang laki-laki yang adil sebagai wali, sekalipun bukan seorang yang mujtahid. Dan ini adalah zahir dari nas Imam Syafi'i yang tadi dinukil oleh Yunus. Dan Yunus bin Abdul A'la adalah orang yang thiqah, orang yang dapat dipercaya, orang yang bagus agamanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.